minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kudoakan mudah-mudahan yang menjawab salam tadi sudah diberikan Allah keselamatan, diberikan Allah rahmat dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid Izzatul Islam beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW setempat, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, yang saya muliakan para alim ulama, pemuka agama, pemuka masyarakat, para ustadz dan ustazah, para haji dan hajah, para qori-qori'ah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, seluruh jamaah majelis taklim Masjid Izzatul Islam, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, tidak pernah berhenti. Terkhususnya pagi hari ini kita dipanggil Allah, dikumpulkan Allah di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan mengikuti tausiah agama program Dai Pemkot Kota Media Palembang ini. Alhamdulillah, subuh ini dimudahkan Allah langkah kaki kita, melenggangkan tangan kita, walaupun subuh tadi itu agak malam ya, jam 4 tuh lah bangunlah kata beliau. Kalau kita bangunnya jam azan itu agak terlambat biasanya. Alhamdulillah, mungkin jam 3 lah atau jam 2 tadi lah sudah ada yang bangun ya, sudah salat tahajud, melaksanakan salat tahajud sampai sekarang ini belum tidur-tidur. Alhamdulillah. Allah berikan nikmat kita di sana. Coba kalau kita diberikan Allah nikmat kita tadi, misalnya begadang, nonton organ tunggal misalnya sampai subuh, nikmatnya di sana. Tapi nikmatnya di sini tidak kati. Jam ini mereka sudah tidur. Lemak kalau tidur kayak masih pacak bangun, kalau tidur tak pacak bangun lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan diumpai, tidak tahu kita dengan umur kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduknya di masjid ini, di rumah Allah ini terasa nikmat. Cobalah kalau tidak nikmat. Habis sholat subuh misalnya, benar ni kata kawi nak nyambung tidur tadi ya, malam ini tidur tadi Nah itu, jadi nikmatnya kita ini yang Allah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan selalu ditambah Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita dijauhkan daripada golongan hambanya yang nantinya mendapatkan azab Allah yang pedih karena mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali Bapak Ibu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini. Terkadang kita sadari atau tidak kita sadari, kita mengukur nikmat Allah itu kalau kita lagi banyak duit. Padahal nikmat sehat walafiat. Kita hadirnya di sini mudah-mudahan yang kurang sehat disehatkan Allah, yang sakit diangkat Allah penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi maka dari itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini banyak sekali. Susah tidur,
Ya, susah tidur itu juga susah, artinya nampak penyakit. Siang tidak cak tidur, malam tidak cak tidur, gelisah hati. Bagaimana cara kita menghilangkan kegelisahan biar hati kita tentram? Ya, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah ini namakan hati kita. Mengucapkan kalimat tauhid, mudah-mudahan kita nanti ketika mata kita dak pacak nyengok, suara telinga kita lah dak terdengar lagi, mulut kita ngomong tapi telinga kita dewek dak cak dengar lagi. Ketika kita sakaratul maut, wong mentalkinkan kita dak terdengar lagi. Hati kita masih ingat kepada Allah, la ilaha illallah. Itulah yang menurutkan kebiasaan kita. Mungkin yang tadi hobinya, nikmatnya tadi kalau nonton organ tunggal, kalau dia tadi main begadang dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati. Mudah-mudahan nikmatnya kita ini di dalam ibadah. Kalau ngaji lemah rasanya, walaupun dikit, tidak mesti nak banyak nih, sedikit tapi lemak di hati kita. Nah itu maka itu suatu yang kita nikmati, mudah-mudahan Allah salurkan kepada kita ini suatu amal yang baik, tidak kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Rabiul Awal sudah berlalu. Sekarang Rabiul Akhir lah, tanggal 20 sekitar, 20 Rabiul Akhir. Ya, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Nah, itulah cepatnya waktu ini, tidak terasa. Mana ciri kita di akhir zaman itu? Rasulullah berpesan, cepatnya waktu itu, diangkat Allah keberkatan waktu itu. Hari ini sudah hari Minggu, tahu-tahu lah sudah Jumat. Kalau aku ngingetnya Jumat, ketemu Jumat itu. Nah, anak khutbah Jumat lagi, jadi khutib lagi petugasnya. Cepatnya terasa tadi. Sadar atau tidak kita sadari cepatnya waktu ini, artinya semakin cepat kita nanti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan? Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita semua ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang kita gawe ke hidup di dunia ini. Punya harta banyak, apa kecuman disimpan baik, apa galak sedekah dan lain sebagainya. Balik-balik ke nikmat. Ada wong susah baik hidupnya, duit banyak, mobil banyak, rumah bertingkat, uang berlipat-lipat, bininya 4 kadang-kadang, masih tak baca nikmat itu, susah. Mikirkan masa depan yang belum tentu kita itu ketemu dengan tahun depan. Hidup yang dijalaninya saat ini tidak terasa dinikmatinya. Ada lagi cerita wong ketabasa, tak usah jauh-jauh, baru terjadi ini, bebek aku dewek di dusun sana. Ada emas simpan di paling wong di rumahnya, bedat wong lemarinya. Dia ku omongi kan bebek dewek, adik bapak aku betina. Duit 3 juta, emas 8 suku. Zaman ini sesuku bila 12 juta. Cobalah diberangkat ke umroh, palingan 2 laki bini habislah, taruhlah. 50 juta, 60 juta, masih sisa 90 juta nilang. Jadi lemarinya dibedat wong, masuk wong rumahnya. Dia keluar ke warung. Nah itu jadi rezeki yang Allah titipkan kepada kita ini. Hati-hati kalau Allah nak nariknya sekejap mata, habis. Yang punya rekening 2 bolong rekeningnya. Ustaz, duit aku habis, mobil banking ini. Kapan ku jengok, kata lagi saldonya kosong. Mana kita nak nuntut? Kata Allah, kata malaikat itu didoakan, ya Allah, siapa yang galak sedekah di waktu subuh ini, maka akan dilipat gandakan, dibalas Allah dunia dan akhirat. Begitu sebaliknya, sikok lagi malaikat mendoakan, siapa yang pelit kita basah, tak galak sedekah, maka tarik nikmat rezekinya, hartanya tadi, tarik, hilang ke rezeki. Nah itu, jadi tinggal nak milih, nak banyak rezeki atau nak sempit rezeki kita, banyak-banyak sedekah. Walaupun 2.000, yang penting ikhlas, daripada 20.000 tapi berutuan habis itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya waktu bulan Rabiul Awal tadi, tentang kelahiran Rasulullah itu, artinya rasa cinta kita kepada Rasulullah ini tidak akan pernah berakhir.
Bulannya sudah berlalu, tetapi rasa cinta kita, apa yang dilakukan Rasulullah akan terus kita laksanakan. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man ahabba sunnati wa man ahabbani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Jadi siapa yang cinta kepada sunnahku, kata Rasulullah, maka dia artinya mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, kelak dia bersamaku di surga. Cinta itu menurut riwayat tidak sekedar diucapkan, tetapi dilaksanakan. Aku cinta kepada Rasulullah, tapi pelit nak matilah, tak galak bersolawat kepada Rasulullah. Tak galak mengucapkan ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Bersolawat kepada Rasulullah. Banyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah. Makan tangan kanan, lakukannya, membaca doa. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita ini makan sebelum lapar, tidak berhenti walaupun sudah kenyang. Terus, aku kemarin tuh ngajar, anak murid aku makan, tangan kanan megang martabak har, tangan ini megang, ya Allah, kata budak ini. 3 kok makan sekaligus makannya. Ini mie gacoan, ini martabak har, kok mau enggak? Ya Allah, nah, dia habis kalau. Itu ini bukan lomba makan. Jadi bukan seperti itu Rasulullah mengajarkan umat. Jangan sampai kita kelihatan orang yang dalam sebutkan itu tomak. Tomak itu lehernya panjang, mulutnya mangap, perutnya besar. Tomak, kata almarhum Ustaz Taufik Asnuri itu. Jadi sifat tomak ini ngelanjak ke punya uang juga, punya dia tadi lalaju, punya uang pula dilanjaknya. Bapak Ibu hadirin sekalian, masuk lanjak itu diambilnya. Mulut penuh, tangan penuh, kaki penuh. Itu monyet, laju direbutnya. Nah, itu tomak, itu bahaya. Jadi kalau kita memang rezeki kita sudah di situ, ambil rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, jangan kita ambil. Itu untuk uang. Sudah ada suratan nasib kalau bagian kalau hidup ini. Jangan galak membandingkan nikmat kita dengan nikmat uang. Jadi itulah yang tidak bersyukur tadi. Tengok, belagaknya bini si anu ini. Laju nak bini lagi. Jangan. Tengok lakinya tadi, lah tua misalnya, tengok laki yang tadi muda mungkin tergiur, nak berlaki lah lagi. Jangan kita bandingkan nikmat kita dengan nikmat uang. Sudah ada bagian kalau hidup ini. Maka dari kita banyak bersyukur. Kita ucapkan dengan lisan kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang ada pada diri kita ini adalah datangnya dari Allah. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Datangnya dari Allah. Walaupunlah sudah di depan mulut kita, bakwan ini nyampak. Belum rezeki kita. Makan cabai duluan nenek. Cabai lah pedas mulut ini. Bakwan ini nak makan tersenggol oleh kawan. Dah. Sikok ini lah pula hati lagi. Jadi pedas itulah yang terasanya. Kadang kalau di mulut masih temetu, belum rezeki gitu. Kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kita hidup ini diuji Allah. Semakin berat ujian kita, semakin tinggi tingkat keimanan kita, maka semakin berat ujian kita. Maka dari itu Allah sering mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Hai orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu. Kalau kita bersabar masih tak kuat, masih juga tergoda bayu kita nonton organ di sana cak gendam. Dah kunlah tua, sudah jadilah. Dulu masih muda galak juga, tua dah. Masih kawan tadi, payu dengar jadilah. Nah itu tadi sabar pertama tadi, tak kuat sabar laju juga. Nak mana di bininya? Nak situ dengar di rokok. Nah, tak balik jam 1, kapan lah di sana tadi? Lemak kalau sana tadi tak ada minuman. Kawan tadi, uang ke minuman khamar tadi kan, mabuk balik tadi, subuh lewat, kadang-kadang tak tahu lagi jalan balik, mabuk, terkapar sana lah mabuk. Lemak kalau tak tegak punah, kalau tegak punah laju. Oke, hari ini kita ngubur kong itu. Nah, maka dari itu kita bersyukur Rasulullah dari kecil itu sama cak kita ini. Masa kecil-kecilnya dulu diajak kawannya
nonton pertunjukan cak itulah, nonton cak kita senang-senang mah itu. Rasulullah galak masih kecil loh. Ayo ya. Ketika Rasulullah itu nak pergi, tertidur. Nah, itu salah satu nikmat yang Allah berikan pada dia. Kita tuh dihalangi Allah dengan cara Allah. Ada baik, nak pergi, nah ban pecah motor. Kapan dia tadi dijemput kawan, biar lagi aku jemput. Bininya marah. Itu salah satu nikmat, mengingatkan kita di dalam kebaikan. Nah, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kita masih ada iman di hati kita. Masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya kita semua hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah, akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salah satu sifat Rasulullah itu yang harus kita contoh itu di antara banyak sifat baiknya Rasulullah sebagai suri teladan bagi kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tadi, maka yang pertama adalah sifat siddiq. Siddiq ini artinya jujur dalam segala hal. Jujur ini adalah kunci sukses dalam hidup ini. Masalah kecil pun kita harus jujur. Lemaklah kita jujur daripada bohong. Ketika istri jujur dengan suaminya, maka suami jujur dengan istrinya, insya Allah tenang hidupnya. Kalau dia tidak jujur, mulai gelisah. Kan? Bininya pasti tahu. Ngapa nih caknya? Jengok dari mukanya cak ketakutan. Tadi. Godaan dunia ini Bapak Ibu. Yang paling utama itu jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Dalam hadis Rasul, tetaplah kamu kepada kejujuran, kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siddiq, Rasulullah digelari as-siddiq karena kejujurannya. Dengan jujur inilah kita akan dipercaya Allah. Cobalah Bapak Ibu, kalau kita galak berbohong, sekali kita ngomong, itu terbudi kita, dua kali, itulah pula, dua kali terbudi. Kapan tiga kali tak percaya lagi, walaupun yang ketiga tadi benar-benar dia jujur, tak usah dipercaya lagi. Wong itu galak besak kelakar, dia ngomongnya bahasa Palembang, besak kelakar, jadi tak usah percaya lagi. Walaupun dia yang ketiga itu jujurnya. Nah, maka dari itu, yang pertama, sifat yang kita contoh paling tidak sifat siddiqnya Rasulullah, jujur. Dimanapun kita berada, kalau kita begawi, baik kita begawi tadi itu muat perusahaan dewe, usaha dewe, kalau kita jujur, lemaklah kita omong kejujur, apa adanya. Jangan kita bohongi diri kita, mulut kita bohong, hati kita ini tidak pacak bohong. Jadi ya tadi, asal ditanya, mana? Ada gawi ya, tidak pacak. Di hatinya awak kata gawe hari ini. Nah, mulut dengan hati lah lain. Hati tidak ada bohong, mulutnya pacak, belit. Nah, itu maka dari itu. Yang kedua, sifatnya Rasulullah yang kita contoh adalah amanah. Dapat dipercaya. Berat amanah nih Bapak Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Salat, berat salat itu. Sudah salat masih celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang salat itu yang lalai dalam salatnya, yang mana salatnya itu untuk cuman tujuannya untuk riya. Nah, maka dari itu kita sholat masih celaka, apalagi tidak sholat. Jangan kita kaget ngembek dalilnya itu salah. Itu apa sholat? Karena sholat masih celaka. Tambah celaka kalau tidak sholat tadi kan. Karena ibadah sholat itulah yang nanti dipertanggungjawabkan, di pertama kali dihisab. Jika baik sholat kita, insya Allah amal yang lain juga ikut baik. Itu yang kedua, sifat Rasulullah adalah
amanah. Tinjuk keturunan anak, kita didik anak kita benar-benar. Mohon maaf, ini bukan nyindir, mungkin di masjid ini ada yang tidak punya anak, bersyukur diberikan Allah amanah. Anak ini aset kita, Pak Bu, dunia dan akhirat. Kita bayangkan nanti mak mana hidup dia setelah kita tak katik di dunia ini lagi. Apakah masih ingat dia dengan orang tuanya pecak kita? Alhamdulillah, mungkin yang saat ini orang tua kita masih hidup, ataupun yang sudah meninggal dunia, tak putus doa kita mendoakan orang tua kita. Itulah yang pacak dibawa mati itu, anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, sifatnya Rasulullah tabligh, artinya menyampaikan sesuatu kebenaran. Ada pesan dari wong, tak disampaikannya, agak tolong sampai ke undangan aku ni, nak ke rumahnya wong dak katik, terus nomor handphonenya dak aktif, tolong sampai ke. Padahal ingat dia ni ada wongnya, diam ke baik. Hajatan tadi diundang wong tadi untuk acara hajatan, dak datang. Aku nitip pesan tadi, mungkin dak disampaikannya, padahal tak tahu, tidak menyampaikan sesuatu amanah tadi, tidak amanah, tidak nyampe ke. Itu Kemudian yang keempat, sifatnya Rasulullah yang harus kita contoh paling tidak adalah fatonah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifat ini, yaitu bijaksana, cerdas, tidak memilih-milih, adil, bijaksana. Anak beranak kita mungkin yang punya waris, bagilah seadil-adilnya kalau memang ada warisnya, jangan pilih-pilih. Rasulullah SAW dia mengakui ketika ditanya siapa istri Rasulullah, itu banyak yang paling dicintai Rasulullah. Rasulullah jujur karena orangnya jujur. Yang paling dicintainya adalah Aisyah, jawab Rasulullah. Tapi beliau bisa berlaku adil. Kalau kita ngomong bini aku ada 4, aku cinta kalau kepada 4-4-nya, dalam sak lakar itu. Rasulullah pun mengakui ketika ditanya sahabatnya, siapa ya Rasulullah istri engkau ini banyak, yang paling engkau cintai? Dia jujur mengakuinya, yang paling kucintai Aisyah, kata Rasulullah. Tapi dia bisa berlaku adil. Jadi tidak usah munafik kita ngomong 4 ikut aku cintai kalau bini tua, bini muda. Dah baca. Kelas Rasulullah masih Rasulullah mengakui Aisyah yang paling dicintainya. Jadi maka dari itu ibu-ibu jangan sampai lakinya begini lagi, tinggal servisnya di ustaz aku itu kan. Salah satu penyebab bini itu ditinggalkan lakinya karena tidak pacak merawat lakinya. Nak sarapan mungkin tidak kati, ataupun sering beli di luar, sarapan di luar, di warung nasi gemuk, nasi uduk yang ada di sana miskinnya, yang jual jando pula. Nah cocok, ini dia dicekoknya tiap hari, dibuat kopi susu, iya. Apa nak dibayar? Tak usah lah Pak, biarlah Pak, aku senang kamu sarapan di sini. Laju, tak kalah dibayar. Cuman lain caranya tu kan. Kapan teman makan di sana tadi, ujung-ujungnya nyaman dia di sana. Lemaknya aku nih kalau jadi bini aku, jadi ada niat lain sudah. Nah tadi bini tadi, tak ngurusi. Kawin marah merepet tu lah. Nah itu hati-hati. Yang mah itu bakal ada tanda-tanda itu. Pecahnya di sini dah, yakin di sini dah. Di sana masuk kami itu kan. Yang ada di Meramato dengan Tegal Binangun sana, Nah yang lakinya galak sarapan itu sampai ke Gandus ini, Rumahnya di sana sarapan ke Gandus. Rupanya ngejar jando tadi, jando Brais tadi, Nah tahu kalau yang tahu besar itu ada pecahnya, Iya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maka dari itu pacak-pacaklah merawatlah laki. Mudah-mudahan hanya ajal yang memisahkan kita. Balik ke tadi itulah servis. Balik ke rumah kena marah itulah. Ada duit, kata duit dimarahi laki tiap hari. Ya sabi kata lakinya. Mana benernya? Iya. Kata benernya. Iya, marah itulah. Dikato-katoi, dicaci maki, kata agok dan lain sebagainya, dikatoi, aja lakinya. Aku nyari duit, salah, tak nyari duit tambah salah. Nak makan beras tu masih bentuk beras lah, kapan dibuka?
Magic apa tu? Magic jar dak kati. Nasi tadi. Iya. Masak dak kati kapan dia jenguk ada nasi bungkus. Taruh di meja. Nah, hati-hati ya yang itu. Iya, laki disuruh nyuci, nyuci piring, mesti ke rumah, selesai itu. Nyari yang janda tadi dia. Ada hati-hati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Kemudian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu mengenai tentang membersihkan hati kita ini daripada bahaya penyakit hasad. Hasad, hasud, iri, dengki. Penyakit manusia itu penyakit iblis. Iblis itu ngapo diusir dari surga? Karena ada penyakit hasad dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah ingatkan dalam firman-Nya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika itu Allah perintahkan para malaikat, wa idz qulna lil malaikati isjudu, wahai para malaikatku bersujudlah kepada Nabi Adam. Iblis tidak kalah. Al-maknihan, awak baru kemarin ni iblis. Aku ni lalamu nunggu dunia ni. Ya tak? Aku terciptanya dari api. Nabi Adam dari tanah, bau dan lain sebagainya. Aku dari api. Menyala, jadi kan merah, ada api. Hebatlah aku dari Nabi Adam. Kenapa aku nak sujud dengan dia? Nah, maka dari itu penyakit hasad itu, iri. Kita yang hadir di sini, kalau masuk masjid itu dipasang alat alarm setiap masjid ini. Ketika masuk itu berbunyi alarm ten 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 yang ada penyakit hasad tadi. Aku yakin banyak bunyi itu tadi masuk masjid ini. Alarm ini berbunyi terus dalam hati kita. Iyo, hasad, iri hati dan dengki. Penyakit hasad itu Bapak Ibu ngabis ke amal baik kita. Ya, ngabiskan amal baik itu. Apa itu penyakit hasad itu? Adalah menginginkan, mengharapkan hilangnya nikmat dari wong lain. Balik tadi masalah tadi introspeksi diri kita. Hidup ini sudah bagin galau. Sudah bagin galau. Jangan bandingkan rezeki wong dengan rezeki kita. Laki wong dengan laki kita, bini wong dengan bini kita. Jangan kita banding-banding ke. Itulah yang Allah berikan kepada kita ini, kita syukuri yang terbaik menurut Allah. Ngapun yang bini aku gemuk. Misal, berarti kita ni anggap dia senang yang gemuk. Sudah, titik. Yang penting bini aku gemuk, sehat. Mak itu pula yang kurus. Kadang manusia tak bersyukur tuh, yang gemuk pengen nak kurus pengen nak gemuk. Nah, itu kalau aku nyikapnya dengan husnuzon dengan Allah. Berarti aku ini selera aku ini berarti menurut kehendak Allah tadi. Ini yang terbaik menurut aku. Kalau dinjuk bini kurus mungkin kita juga tak senang, selingkuh dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu berikan selalu ucapan alhamdulillah. Dalam hadis Rasulullah SAW ini menyatakan an Anasin ibni Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasin. Nah, hadis Rasulullah SAW ini menyatakan, hadis sahih ini yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, janganlah kamu saling benci membenci, dengki mendengki, sindir menyindir, jadilah kamu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Haram seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ini bukan 3 hari lagi, 3 kali lebaran, 3 kali puasa, dak seteguran. Tetangga dengan tetangga dah sakuran. Apa Pak Ustaz? Itulah gara-gara penyakit hasad. Tetangga tadi itu beli motor meriang, besok lah beli mobil pula, masuk rumah sakit, masuk ICU, masuk rumah sakit. Di rumah sakit tadi nanya pula, mak mana tetangga sebelah tu? Ku dengar tu lah menai ngerehab rumah pula laju, dengar rumahnya telah direhab, renovasi,
di rumah sakit masih nanya ke saking penyakit hasad tadi. Laju innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia gara-gara tadi tetangga tadi lebih lemah menurut dia dari dia tadi. Enak. Itu firman Allah tadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, jauhkan aku daripada penyakit hasad. Penyakit hasad, ya. Itu adalah menginginkan nikmat wong itu tidak ada pada dirinya. Hilangnya nikmat wong tadi dari dirinya. Timbullah ketika wong itu tadi sudah hasud. Dengar berita, wih, mana baca menjadi ketua masjid banyak duit misal ada. Dia tuh miara peternakan. Tahu dah nyebab banyak duit, banyak ternak apa? Ternak tuyul. Hasud. Ngatai wong tadi. Padahal yang diomongin tidak tentu. Wong tadi punya kebun, mungkin ya punya usaha. Itu tadi. Hasud. Manusia. Kadang-kadang juga irinya tadi itu ingin menghancurkan usaha wong tadi, dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara di wong tadi bersaing tidak sehat. Iri, hasad, dengki. Yang penting usaha wong tadi tutup. Mak mana caranya? Nah, itu yang punya penyakit hasad tadi. Mak mana wong tadi kalau dia begawi dipecat wong ataupun tutup perusahaannya. Walaupun dia tadi sebenarnya tidak kalah pecah wong tadi itu. Sama-sama dikit kecul, sama-sama hancur. Nah, itu penyakit hasad itu. Iri, dengki. Kalau kita bertemu wong, belumlah terjingok dengan wong tadi. Lah dikatoinya. Jangan sampai anak kita, diri kita, keluarga kita melakukan pecah yang sama tadi. Panjang tangan. Panjang tangan, lemak ringan tangan galak nolong wong. Panjang tangan galak ngambek punya wong. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menyikapi untuk menghilangkan penyakit hasad itu? Yang pertama, pahami bahaya daripada penyakit hasad. Bahaya. Kemudian yang kedua, bahaya apa yang terjadi pada diri kita kepada orang lain kalau kita melakukan tadi. Misal kita makan, kalau kita makan daging kambing, mungkin kita akan naik tensi kita, tekanan darah kita. Kapan balik dicek tekanan darahnya, tensinya 180. Ya Allah, di bininya makan daging kambing enggak sana? Tidak. Terus ngapo? Makan ini dah daging sapi dah. Apa dia tensi naik? Rupanya gara-gara hasad tadi. Nyingok wong sebelah tadi, bininya tadi nyingok wong di tempat kondang itu makin mas belilit-lilit. Nah, timbul penyakit hasadnya, laju naiklah tensinya. Begitu dicek 180. Makan dari jago, tapi pikirannya timbul penyakit hasad, hasud, iri, dengki. Nah, ini kita jago, kita jangan sampai kalaupun ya Allah, aku ini pecahnya iri dengan ini. Aduh berarti, tapi kalau kita nyingok keberhasilan wong, usaha wong misalnya, ucapkan alhamdulillah, doakan ya Allah, mudah-mudahan aku pecah juga pecah itu bagi atas izin. Nah, nyingok lagi ganti mobil Alphard hari ini. Kita doakan ya Allah, mudah-mudahan berkah rezeki dia. Doakan terbaik sehingga kita ini tidak terbebani. Beda kalau ikhlas dengan tidak ikhlas itu. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Lain. Alhamdulillah. Lega gitu. Tapi kalau kita tidak ikhlas ataupun hasad ataupun iri, maka akan menjadi penyakit bagi diri kita. Wong itu biasa wae. Bagi dia banyak duit. Besok nak beli lagi. Besok nak buat rumah lagi, banyak duit. Kita doakan yang terbaik. Ngapo? Ketika kita mendoakan yang terbaik itu Bapak Ibu, Allah akan mengirim malaikat di saat kita mendoakan itu, kita juga dapat seperti wong yang itu. Doa kita akan dapat pada kita. Tapi kalau kita doa yang jahat-jahat, mungkul kau kayak celaka pula gitu. Diamin ke malaikat. Ya Allah, celaka ke pula yang doakan ini. Nah, pilih mana? Lemak kita doakan yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid Izzatul Islam ini sehat kalau amin. Di malaikat sehat ke pula yang ngomong itu. Amin.
Lapangkan ya Allah rezeki, amin, kata malaikat. Lapang ke pula yang ngomong itu. Tapi kalau doa yang tidak bagus, itu akan berbalik kepada diri kita tuh. Penyakit banyak dari pikiran. Ya, sakitnya hati kita ini ada penyakit yang dinamakan wongnya hidup tapi masih penyakitan, sakit hati. Ya, padahal wong tidak nyakitin jauh karena penyakit iri hati, ya, hasad dan hasud. Hasud itu adalah mempengaruhi wong, menjelek-jelek wong, padahal wong itu tidak benar apa yang dihasudnya tadi. Hasud. Ujung-ujungnya ngadu domba, timbul fitnah. Nah, itu ya akan timbul pertengkaran, keributan gara-gara omongan. Maka hadis Rasulullah mengingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Ujung Jawa itu diam itu emas, ya. Bukan emas Joko, bukan. Entang-entang diam emas, ya, bukan. Tetapi diam itu lebih baik daripada ngomong yang tidak baik. Jago mulut kita, karena tergelincirnya lisan itu lebih bahaya daripada tergelincirnya kaki kita. Kalau kaki pacak diurut, pacak diobati, tapi lisan melukai hati, di mana obat hendak dicari. Ya, moga wong tadi itu sudah meninggal dunia masih baik timbul omongan tadi. Maka kita berdoa, ya. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri, minta lindung kepada Allah dari azab yang besar dalam kubur kita, min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kita masih hidup atau sudah meninggal dunia, minta lindungan kepada Allah. Kita masih hidup di fitnah, lah mati pun masih di fitnah. Omongan wong, ya. Di fitnah. Nah, kita masih hidup di fitnah. Kita lah mati pun masih timbul fitnah. Kita lah dalam kubur di fitnah. Fitnatil mahya wal mamat. Itu minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jaga nian penyakit yang paling berbahaya ini yang akan menggerogoti amal-amal ibadah kita, amal-amal baik kita, akan menghabiskan amal kita, yaitu penyakit hasad dalam hati kita. Nyingok wong tadi sukses, anaknya, nah, pening mulai, ya, itu berarti ada penyakit hasad kita. Nyingok wong tadi banyak hartanya, kita mulai pening, penyakit hasad. Ya, nyingok wong tadi sukses, mulai timbul rasa iri hati, buang jauh-jauh. Itulah bagian dia. Doakan biar hilang penyakit hasad. Jadi doakan, ya Allah, alhamdulillah engkau berikan rezekinya pada dia. Mudah-mudahan ya Allah engkau berikan rezeki seperti wong itu. Ya, baca ke selawat. Ketika kita pengen jengok wong tadi berangkat umroh atau haji, selawat. Berselawat kepada Rasulullah. Ya Allah, aku juga pengen ya Allah. Tapi engkau tahu ya Allah, rezeki aku ini cukup untuk makan baik. Agar Allah panggil dan pilih dengan jalan yang Allah tentukan waktunya. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat umroh dan haji dipanggil dan dipilih Allah. Amin. Ya, amin. Yakin kita. Jangan kita tidak yakin. Insya Allah kalau Allah berkehendak itu kun payakun, pasti terjadi. Ya. Kita pacak ngukur itu dengan akal pikiran kita. Tetapi kehendak Allah tidak pacak kita ukur dengan akal pikiran kita. Tidak pacak kita ngukurnya. Kekuasaan Allah itu dengan logika kita. Beda dengan hitungan matematika tadi 2 tambah 2 4, 3 tambah 3 6, itu ukuran akal kita, matematika itu. Tetapi kehendak Allah tadi jauh sekali dari akal dan jangkauan pikiran kita. Setiap yang Allah kehendaki akan terjadi. Tidak tahu kita. Nah, itu makanya selalu berdoa. Karena doa inilah akan merubah takdir kita. Jika kita ditakdirkan di akhir hayat kita ini dalam keadaan su'ul khotimah, mudah-mudahan dengan doa kita terus-menerus ini kita akan dijadikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita dapat menjauhkan diri kita daripada penyakit hasad, hasud, iri dan dengki. Jadi banyak sekali hadis Rasulullah tadi menyatakan, ya, la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru. Jangan kita benci membenci. Hadis Rasulullah tadi menyatakan,
Belum disebut artinya, sudah tadi ya. Jadi kalau kita ini ya, dalam hadis ini janganlah kamu saling benci-benci, dengki-mendengki, sindir-menyindir, jadilah sebagai hamba Allah yang bersaudara. Haram seorang muslim mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Batasan suami istri itu kapan? Ketika dia lagi mungkin lagi ribut, ya, lagi bebala, ada baik itu. Sebelum sholat, misalnya habis subuh nih, bebala. Ya, atau habis sholat isya bebala. Nah sebelum subuh itu minta maaf, bini dengan suami saling maaf ya, bukan bebala yang sikoknya ada ya, berperang itu namanya kan, tetapi bebala karena kita tidak ada klub omongan tadi, misal ada ya, yang berperang itu tidak apa-apa itu ada ya, perang dunia kedua itu kan. Jadi maka dari itu jangan lupa ya, mandi wajib yang itu perang juga tadi kan, makanya bukan bebala gitu. Jadi ketika kita lagi mauludnya mungkin pemahaman kita itu beda dengan bini kita. Ya nak, bini kita mungkin nak beli mobil Brio, kita nak beli mobil Agia misalnya, ribut. Jika nak warna merah, jika nak warna putih misalnya. Laju dak klop omongan tadi. Sebelum sholat maafkanlah. Nah, pecah pagi ini misalnya, ada yang nak ke Kalangan, ada yang nak ke pasar 16 misalnya. Laju dewe-dewe, sikoknya ke pasar 16, sikoknya ke Kalangan Musi 2. Ya nah, sebelum johor ke maafkan, telepon. Ya. Bini tadi atau bini telepon laki tadi saling minta ridho, minta maaf. Ya, kalau kita ada di masjidnya aku yakin nak dia pengantin baru, pengantin bari pasti pernah, termasuk ustadz juga pernah itu. Tidak kelop tadi manusia, tidak pacak samu, karena lain. Pemikiran itu kembar lagi lain pemikirannya. Apalagi kita ini lain. Maka dari itu jangan sampai kita yang salah tadi laju dak galak minta maaf. Yang benar tadi mungkin merasa benar tadi dimaafkan. Maka lemah hidup ini. Kalau kita nyimpen penyakit tadi, jangan kita simpen dewe. Maka kita saling memaafkan. Jangan sampai 3 kali lebaran, 3 kali puasa dak seakoran. Dak galak silaturahim, mutus ke silaturahim. Itulah ini penyakit tadi. Dengar kabar, oh lah sehat, wong itulah banyak duit sekarang. Dak mak pikirannya, hasad berarti aku nih. Menginginkan hilangnya nikmat wong itu. Mak mano caranya, pokoknya wong itu bangkrut. Mak mano caranya dia pisah dengan lakinya. Nah itu namanya hasad. Menghilangkan nikmat yang ada pada diri wong tadi. Lakor nah ada laki bini. Pengantin tadi. Dia iri. Anu hasad tadi. Mak mano caranya, pergilah ke dukun. Ada masih zaman main ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sebelum tidur kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, 3 kul kita baca, ditambah baca ayat kursi. Biar ketika kita tidur tidak kena penyakit, kena sihir tadi. Ya, lagi tidur nah, tiba-tiba berbala, pisah, bercerai, rumah tangga hancur. Siapa? Wong yang kena penyakit hasad tadi. Itu hati-hati. Biasanya laki ku ni sayang sama aku, ini nak marah baik, tiap hari ngebuki laki, jarang balik di rumah. Nah coba kita berdoa, mudah-mudahan tidak kena penyakit hasad. Itu akibat apa Bapak Ibu? Akibat oleh karena wong tak senang dengan kita. Kita di sini nih kejingoan bae pecah akor, mungkin di luar situ tidak akor, misal biasa itu hasad. Ya nak? Iya, saingan. Bersaing tidak sehat. Mak mano caranya aku lah bercerai. Aku nak aku gawe ke dia cerai pula. Nah itu hasad wong itu berarti. Penyakit hasad. Terdengar tak berita Pak Bu? Di daerah Kayu Agung itu. Tengok juga aku berita. Ada yang wong kena tembak itu nah. Daerah Cengal apa. Gara-gara itulah nak berutang duit. Tidak ngutang tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ini malu kenya wong itu. Tidak ngutangin dimalukannya belum. Jadi kita pacak-pacak jaga perasaan wong. Kalau kita mengendak galak ngutangin ngomong beda kata. Jangan nak dimalu ke. Akhirnya wong yang dimalu ke tadi gelap mata. Nah, bunuh juga. Tunggunya tembaknya mati. Saya kan gitu. Nah, maka dari itu mulut ini hati-hati. Kita jangan sampai tidak nyago perasaan wong. Pernah yang di mana itu, yang di Jakarta anggota dewan itu kan, sampai rumahnya dirampas apa dijarah itu, gara-gara itulah joget-joget itu nah, gara-gara nyakitkan perasaan warga miskin. Wong miskin saro nyari beras dia berjoget-joget,
kecil gaji 3 juta sehari. Ya Allah, dia mono akhirnya. Maka dari itu kita jaga perasaan. Yang paling susah itu jaga perasaan wong. Ya. Lalu kita jangan galak mamer ke ngamer ke emas. Agak kita dirampok wong. Bunuh wong gitu. Di rumah si anu banyak emas. Todong wong. Habis emas tadi. Maka dari itu jaga perasaan hidup ini. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam penyampaian ini kalau ada baiknya datang dari Allah, kalau ada kurang dan hilaf itu pribadi saya sendiri. Kita tutup pertemuan ini, pengajian ini dengan sama-sama melafazkan doa dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kuatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita semua nantinya akan bersama-sama dikumpulkan Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.